Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan penuh kemuliaan Habib Najib Tamimi beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi menuju suatu tempat. Anggaplah kira-kira dari sini ke sana. Dalam perjalanan tersebut, adik-adik sekalian, dari perjalanan ini ke sini, waktu tiba di tengah-tengah, Nabi katakan, langkahkan kakimu dengan cepat. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampailah Nabi di tujuan. Nah, selesai urusan, balik lagi. Begitu sampai di sini, sahabat tanpa perintah mempercepat langkahnya. Kan tadi waktu pergi dipercepat. Jadi sahabat sekali perintah, itu dianggap itu perintah lagi. Percepat kakinya. Kata Nabi, santai saja, tidak usah buru-buru, tenang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu pergi tadi kami buru-buru disuruh cepat-cepat, pulang tidak ada lagi ya Rasul, ada apa gerangan? Nabi lalu menjelaskan, saudaraku, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang yang ada di dalam kubur ini. Tadi waktu pergi diazab mereka, dipukul dia. Saya tidak betah, saya tidak ingin lama-lama mendengarnya. Saya tidak tega, maka aku cepat-cepat supaya saya tidak dengar. Pulang, ternyata berhenti malaikat menyiksanya. Saya dapat berita dari malaikat, wahai malaikatku, kata Allah, jangan kau siksa orang tua itu, hentikan siksaannya. Tidak mungkin orang tuanya ku siksa di kubur, sementara anaknya yang kecil lagi belajar mengaji dengan membaca basmalah. Masya Allah, anak baru membaca basmalah, belum ayat kursi, belum al-fatihah, belum surah yasin, dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang, Allah sampaikan malaikat, kau hentikan siksaannya. Tidak mungkin ku siksa bapaknya, sementara anaknya menyebut saya pengasih dan penyayang. Maka ibu-ibu bersyukur punya anak seperti ini yang masih mau datang ke masjid. Saudaraku, takmir masjid, ini kelemahan kita takmir masjid. Biasanya kalau ada anak-anak ribut di masjid, langsung ditarik telinganya. Tendang, keluar kamu. Oh jangan. Biasanya kita juga orang tua, kalau anaknya mau ke masjid, mak, belikan saya kopiah. Apa kata maknya? Nggak usah nak, itu topinya bapakmu kepake. Kepalanya bapaknya nomor 7, anaknya nomor 5. Akhirnya begitu rukuk, ya sujud lagi, ambil lagi. Akhirnya temannya mencelanya, marbot muda. Nah, akhirnya lagi ke masjid. Ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati, mau tahu masa depan ibu di kubur? Mau tahu? Lihat anak-anak ibu sekarang. Lihat, kalau malam Ahad, malam Jumat, buka pintu kamar anak, Masya Allah, dia lagi hafalan. Sudahlah, kau sudah bakal nikmat di kuburmu. Subuh-subuh bunyi gerendel pagar, kaget, siapa lupa pagar? Ternyata tengok, waduh, si sulung sama si bungsu buru-buru ke masjid salat jamaah. Kaya sudah kau itu. Ibu, kalau saya merantau ke Sulawesi, orang Jawa merantau ke Sulawesi, ternyata di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Yes.
Saya ikut pilkada, ternyata kalah yang selingkuh. Ada pilihan? Ada. Tiarap saya selama 5 tahun. Selesai kita lawan lagi. Iya kan? Ya. Saya berumah tangga, ternyata istri saya tidak nyaman, ngomel aja kan. Ada pilihan? Kita ganti yang lain. Iya toh? Menderita di dunia pasti ada batasnya. Menderita di dunia tidak mungkin tidak ada penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau masuk di kubur, ada pilihan. Nggak enak di kubur, keluar deh. Wah, begitu kau keluar dari pocong, lari satu kampung. Ustaz Kondang jadi pocong. Nah, pada saat di alam kubur, kata Nabi, putuslah semua amal-amalmu kecuali 3 perkara. Satu di antaranya anak yang soleh dan soleha. Inilah soleh. Adik-adik, saya pernah rasakan seperti kalian. 14 bersaudara. Tidak ada pekerjaan bapak saya. Kerjanya petani penggarap. Ibu saya di rumah tangga. Tidak masuk akal bisa sarjana seperti sekarang. Tapi bapak saya selalu bilang, kau ke masjid, minta kau di masjid. Maka bersyukur kalau di kampung seperti ini, kawasan seperti ini ada masjid, karena di situ anak-anak umum. Salahnya kita orang Islam kalau mau beli rumah 10 menit dari rumah sakit. Kau berdoa supaya kau tidak masuk rumah sakit. Iya toh? 10 menit dari bandara. Tiap hari kau ke bandara. 10 menit dari mall. Kau tiap hari ke mall. Tidak kan? Yang bagus semua 10 menit dari masjid. Dan bersyukur lagi ada orang kaya yang Allah titipi kekayaan, saudara kita Habib datang membangun masjid seperti ini karena biar banyak orang kaya, kalau dia pelit dan gunanya. Maka adik sekalian, ibu bapak, ibu yang ada anak-anaknya di sini, inilah masa depan ini. Kalau suamimu selingkuh tidak ada urusan, dia mau kawin lagi memang itu boleh. Memang boleh. Saya bilang sama di Makassar, ibu-ibu mau masuk surga, mau Ustaz, suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Ini jalur tol cepat saja. Bu, kalau suami nakal, ibu tidak usah gelisah. Pakai prinsip apa? Kalau kau berdosa, kamu yang tanggung. Saya mau didik anak saya. Mudah-mudahan anak saya ini nanti yang membuat saya manusia terhormat di dunia sampai akhir. Makanya ibu-ibu didik anak kita nih. Ada orang bertahun-tahun berkeluarga tidak dikasih anak. Ada kawan saya sudah habis duitnya ratusan juta, tidak punya anak sampai sekarang. Alhamdulillah ibu-ibu dikasih anak seperti ini. Ini adalah hadiah dari Allah yang ibu harus pelihara. Gimana cara memeliharanya? Bu, jangan kasih contoh yang jelek. Ini biasa ibu-ibu kan, awas. Kalau saya dengar kamu bicara kotor, saya tempelin kamu. Itu sudah bicara kotor itu. Kadang-kadang kalau kita sama anak tetangga sopan, dia kabarena, hati-hati, itu sama anak tetangga, anak saya. Dari mana kau? Bodoh ini. Bu,
keluar sumpah dari orang tua, itu arasnya Allah berdekat. Jadi kalau ibu marah sama anak, jangan dimaki, kurang ajar, mudah-mudahan kau ditabrak beca. Tapi kalau marah, kurang ajar, mudah-mudahan kau jadi ulama hafal Quran. Mudah-mudahan kau jadi dokter soleh. Itu supaya begitu arasnya Allah berdekat. Yang kedua ibu, jangan kasih makan uang haram. Ini dekat-dekat Facebook. Kalau mobil pres ibu panik itu ono suara, ono jangan kasih makan uang politik anak kita, jangan. Nanti dia menjadi anak yang susah kena nasihat. Yang ketiga, jangan lupa Bu, untuk anak-anak kita ini doakan. Doanya paling ringkas. Ya, ini doa yang Allah langsung ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga Ibrahim terkenal menjadi bapak dan kakek para nabi. Apa doanya? Allahumma rabbi habli. Ibu, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Gimana caranya Ustaz? Ibu nih, coba berdiri nah. Ini lagi ibu makan suap. Enaknya Allahumma rabbi habli minas sholihin. Nah, ibu mandi anaknya, ibu mandi sampo. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya kan? Nah, ibu lagi di nenen. Allahumma rabbi. Iya, coba amalkan. Pulang sekolah, di dekat lagi, bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Besok ketika dia sudah mulai besar, dia tanya, apa sih mak, dari kecil saya sedengar Allahumma rabbi habli minas. Saya doakan kamu nak menjadi anak yang soleh. Amin. Sampai di sekolah, ada yang ngajak bolos, ayo bolos. Apa kata anak kita? Lah, kenapa? Saya didoakan ibu anak yang soleh. Ada kemanapun saya ibu SD, sudah mau maghrib masuk main futsal lapangan. Ayo saudara, selesai sudah, ayo berjamaah sama om di masjid maghrib. Sedikit lagi om, tunggulah dia. Pas asal maghrib masuk main bola, terpaksa Ustaz Dasar masuk lapangan. Bisik telinganya macam ini. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Langsung nangis dia. Semua orang tadi hebat betul Pak Ustaz. Dia cuma bisik kemenangannya dia menangis. Dia tidak tahu telinganya sebisik bahwa di masjid ini. Artinya apa? Hidayah datang dari Allah. Jadi kalau anak salah, kasih hukuman, tapi jangan ditempelin, jangan ditendang. Hukumannya sesuai zamannya. Anak-anak seperti ini jangan ditempelin. Hukumannya apa? Oke, hukumannya 1 jam tidak boleh nonton. Ya, supaya dia tahu bahwa kalau salah ada hukumannya. Yang kedua, jangan lupa doakan karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita ini yang soleh dan soleha 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ada yang menjadi bupati di kabupaten ini, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang lanjutkan jadi pengusaha. Ini mereka ini semua. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kekayaan kita bagi orang tua adalah anak yang soleh dan soleha. Anak-anak ini bahasa Qur'annya adalah fitnah. Fitnah dalam arti cobaan. Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya? Kenapa bukan istrinya? Kenapa bukan istrinya disembelih? Karena ternyata menurut para ahli tafsir, anak ini memang keras cobaannya bagi kita orang tua. Dia mengambil jiwa. Ada orang rela di penjara untuk melindungi anaknya. Ada orang rela membunuh untuk melindungi anaknya. Bahkan ada orang rela bercerai dengan istrinya untuk menyelamatkan anaknya. Inilah anak-anak kita, selamatkan mereka. Tidak usah cemas soal isi perut. Adik-adik, tahu cicak?
terbang. Mana bisa masuk akal? Tidak masuk akal toh. Satu di dinding saja, satu terbang. Gimana caranya bisa dia makan? Tidak masuk akal. Tapi Allah yang jamin rezekinya anak. Maka dulu waktu kita kecil, lagu anak-anak kita waktu kecil, apa lagunya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam meraja, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nyamuk yang datang, lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Bapak-bapak kasihan. Ini pelajaran bahwa rezeki anak-anak kita ini tidak usah cemas. Allah yang menentukan, Allah yang menjamin rezekinya. Yang menjadi fokus perhatian kita sebagai orang tua, mendidiknya, mendoakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Rizq wa nafsi min taqwallah.